Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan mempresentasikan paper yang telah saya buat yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD berbasis RIMEPC pada materi sistem ekspresi. Selamat menyaksikan. Belakang dari penelitian ini adalah kurikulum 2013 mengharuskan peserta didiknya untuk memiliki berbagai keterampilan. Keterampilan tersebut diantaranya keterampilan dalam berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan keterampilan dalam memecahkan permasalahan. Berbagai keterampilan tersebut itu dapat dicapai dengan cara mengimplementasikan High Order Thinking Skill atau HOTS dalam kurikulum 2013. Namun yang menjadi permasalahan pada abad 21 ini adalah masih rendahnya kemampuan HOTS peserta didik di negara kita. Untuk itu, salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan cara mengembangkan perangkat pembelajaran bahan ajar seperti LKPD yang berbasis HOTS. Sejak adanya pandemi virus corona di Indonesia berdampak terhadap berbagai bidang. Di bidang pendidikan yang dirasakan adanya perubahan pelaksanaan proses pembelajaran dari tatap muka menjadi daring. Hal tersebut menimbulkan berbagai hambatan, di antaranya yang pertama adalah keterbatasan teknologi sehingga pembelajaran kurang efektif, yang kedua kurang siapnya guru dalam mengelola dan mengarahkan siswa selama kegiatan pembelajaran daring, yang ketiga ketidaksiapan siswa dalam melakukan pembelajaran secara daring yang secara tidak langsung menuntut peserta didik untuk lebih aktif dan mandiri. Berdasarkan kondisi pembelajaran di tengah pandemi saat ini, maka penggunaan LKPD berbasis RIMEPC pada materi sistem ekspresi dirasa lebih tepat digunakan. Dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, karena LKPD ini dapat mengaktifkan peran siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, LKPD berbasis RIMEPC ini dapat mengarahkan dan memandu kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah penyusun LKPD berbasis RIMEPC telah disesuaikan untuk dapat melatih HOTS. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan judul Pengembangan LKPD berbasis RIMEPC pada materi sistem ekspresi dengan rumusan masalah yaitu bagaimana kelayakan LKPD berbasis RIMEPC pada materi sistem ekspresi. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah bagaimana kelayakan LKPD berbasis RIMEPC pada materi sistem ekspresi. Metode penelitian yang digunakan yaitu Research and Development atau R&D dengan model pengembangan yaitu model 4D yang dibatasi hingga 3D yaitu Define, Design, dan Develop dengan subjek penelitian yaitu 15 orang siswa dan 5 orang validator. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan angket, sedangkan tempat dan waktu dilakukan di SMAN 1 Losarang dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada bulan April hingga Juni 2020. Hasil penelitian pada tahap define dan design dihasilkan draft pertama LKPD berbasis RIMEPC pada materi sistem ekspresi yang telah disesuaikan dengan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, yang meliputi beberapa komponen, diantaranya ada sampul, identitas, KD, IPK, dan tujuan, kegiatan perencanaan, kegiatan investigasi, kegiatan organisasi, kegiatan presentasi, soal evaluasi, dan kegiatan rumah. Adapun pada tahap develop, hasil penelitiannya dihasilkan beberapa perbaikan, baik dari para ahli materi, ahli media, dan juga guru mata pelajaran biologi. Nah, selanjutnya, hasil angket validasi ahli didapatkan presentasi validasi gabungan sebesar 85,27% dengan kategori sangat valid, dan hasil angket uji keterbacaan siswa didapatkan rata-rata sebesar 3,69 dengan kategori sangat baik. Jadi, LKPD berbasis RIMEPC pada materi sistem ekspresi yang dikembangkan ini memuat beberapa komponen. Nah, komponen tadi yang pertama ada sampul. Sampul itu kita buat didesain dengan full warna. Tujuannya adalah untuk memberikan daya tarik kepada siswa dan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajarnya. Kemudian ada KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran agar lebih terarah. Kemudian ada petunjuk penggunaan LKPD. Nah, pencantuman petunjuk penggunaan LKPD ini adalah tujuannya agar memberikan gambaran serta arahan kepada siswa, agar siswa itu tidak bingung dan memahami apa saja tugas-tugas dan kegiatan apa saja yang harus diselesaikan oleh siswa. Kemudian ada kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan ini tujuannya adalah agar seluruh anggota di dalam kelompok itu ikut serta dan berpartisipasi secara aktif serta memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian ada kegiatan investigasi. Pada kegiatan investigasi ini dilakukan dengan dua kegiatan, yaitu ada yang pertama kegiatan untuk mencari dan menemukan materi pembelajaran dari berbagai sumber yang dilakukannya secara mandiri, dan ada juga kegiatan studi kasus.
yang dilakukan oleh siswa pada masing-masing kelompoknya. Tujuannya adalah agar siswa itu dapat dilatih untuk menemukan dan membangun pemahamannya secara lebih mandiri dan bermakna. Seperti itu. Selain itu juga tujuannya untuk bisa mengembangkan kemampuan menganalisis, daya kritisnya, serta mengevaluasi. Nah, selanjutnya ada kegiatan organisasi. Pada kegiatan ini, seluruh konsep-konsep yang telah didapatkan, ditemukan, dan dipahaminya dari kegiatan investigasi itu akan disatukan, dikaitkan dalam bentuk suatu peta konsep pada kegiatan ini, sehingga tujuannya agar siswa itu memiliki pemahaman secara lebih menyeluruh terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajarinya tersebut. Kemudian ada kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini disajikan dalam bentuk soal-soal uraian berbasis HOTS. Tentu saja tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman terhadap materi dan untuk melatih kemampuan HOTS siswa. Kemudian yang terakhir ada kegiatan rumah. Kegiatan rumah ini dilakukan sebagai salah satu metode pembelajaran karena waktunya yang terbatas, tapi dengan materi yang cukup banyak, sehingga ada beberapa bagian materi yang ditugaskan di rumah, yaitu dengan menugaskan siswa untuk menganalisis pola hidup yang mengakibatkan gangguan pada sistem ekskresi dalam bentuk poster. Nah, berdasarkan hasil penelitian pengembangan LKPD berbasis RIMAP-C yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kelayakan LKPD berbasis RIMAP-C pada materi sistem ekskresi memperoleh hasil sangat valid dan sangat baik, sehingga LKPD dapat digunakan dalam pembelajaran tanpa adanya revisi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.